Dia udah bilang afirmasi nih tiap hari kayak saya sukses, saya kaya, saya magnet uang. Tapi faktanya, kenapa banyak dari mereka yang rezekinya tuh masih seret? Kenapa kok lambat sih? Kok nggak tercapai? Kayaknya membual, kayaknya bohong di afirmasi nggak terjadi. Loh, kalian ngucapinnya cuma sekali, tidak sungguh-sungguh pula gitu loh. 3 ini aja dilakukan, lihat perubahan seminggu. Seminggu aja. Terutama yang sakit ya, stres, depresi, karena itu paling dekat buat kita. Gitu. Atau kalian lagi kekurangan uang, lihat seminggu kemudian. Asal tadi personal. Iya, diulang-ulang, sungguh-sungguh. Ya Allah, terima kasih. Aku banyak uang sekarang. Aku punya 7M sekarang. Bukan minggu depan nanti. Sekarang, now here. Mungkin di sini di Malang kan lagi orang-orang yang dominan itu mahasiswa ya, orang-orang yang anak muda. Nah, anak muda sekarang tuh banyak banget yang ngerasa kayak mereka itu kosong. Nah, fenomena uniknya itu ada yang mereka itu larinya cukup kenceng sampai mereka itu burn out atau mereka itu udah limit gitu dok sama pemikirannya. Tapi ada juga yang mereka itu mau bangun aja dari kasurnya itu nggak punya tenaga. Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi pada sistem saraf generasi kita ini? Kayak kenapa ada orang yang larinya kenceng banget sampai mereka itu burn out, ada juga orang yang bahkan buat beranjak dari kasurnya aja tuh mereka nggak mau. Kita sebelum ke sana kita bahas dulu asbabun nuzulnya ya. Sebab-sebabnya kenapa burn out. What the meaning burn out itu berawal dari mindset, pola pikir. Dan itu ada yang disadari, ada yang tidak. Ketika pola pikir, lintasan pikiran-pikiran itu terlalu banyak kata-kata negatif sentennya, kata negatif itu bukan buruk ya, bukan jelek, cuma itu main virus yang tidak bisa terkoneksi di dalam pikiran tersebut, sehingga yang masuk di belakang kata-kata tidak itu ada tidak, ada jangan, ada bukan, ada dilarang. Yang diterima, yang diserap oleh pikiran tersebut adalah di belakang kata itu. Aku tidak malas kok, aku enggak apa-apa kok. Bayangkan itu ratusan kali loh di dalam pikiran sebelum terucap. Ah enggak sih, ya sebentar juga hilang. Itu sudah belajar menjanjikan kepada dirinya sendiri untuk diingkari sebetulnya. Ingkar ya tidak dilakukan, hanya di lintasan pikiran. Jadi hindari pikiran apapun yang muncul, baik itu yang negatif terutama ya, karena itu menjadi nilai permanen nanti itu. Tidak nakal, terus tidak apa-apa, terus aku tidak malas, aku enggak begitu kok, dan seterusnya. Dan ketika muncul pikiran itu potensi akan menjadi permanen ya. Sampai seberapa lama? Seminggu. Jadi kalau sampai seminggu itu langsung ngendap di bawah sadar. Yang tadinya seminggu itu cuma disadar, di conscious mind tadi itu, begitu lebih dari seminggu akan ngendap di bawah sadar. Nah, itu tentang ingatan pikiran yang negatif ya. Nanti kemudian begitu lebih dari seminggu, nanti akan muncul kata-kata gini. Duh, kenapa ya kok aku malas nih? Di kata-kata nih, tumben aku kok berat ya, bangun tidur kok susah banget ya. Kenapa lu kalian numpuk pikiran negatif sudah seminggu lebih, baru muncul kata-kata. Kata-kata munculnya dari lintasan pikir, ini yang negatif dulu, lintasan pikiran yang melekat, mengkristal, sehingga terucap, dan itu menjadi doa ya. Sayangnya doanya negatif. Kalau tadi itu pikirannya negatif, akan menjadi doa negatif. Nanti akan menjadi perbuatan. Perbuatannya pasti malas, ogah-ogahan. Bahkan untuk sekedar gerak aja itu mager. Ini sekedar gerak. Jadi jagalah pikiranmu itu, hindari negatif, karena yang negatif akan potensi menjadi kata-kata negatif,
ketika kata-kata dan pikiran menggumpal, mengkristal, berakumulasi lebih dari seminggu bahkan bulanan, nanti ucapannya rata-rata negatif. Itu yang nature-nya. Maaf nih ya, hipokritnya adalah kita bisa memanipulasi pikiran negatif supaya ngomongnya positif. Nah itu hipokrit. Kenapa? Karena perbuatannya nanti pasti negatif. Contoh nih, aku malas, enggak loh, aku rajin loh, pernah aku rajin loh, perbuatannya mager, gimana itu? Jadi berawal dari pikiran, mindset tadi. Terlalu banyak kata-kata jangan, tidak, bukan, dilarang. Hindari kata-kata yang diganti. Jangan lari, ya jalan pelan. Jangan malas, langsung aja, ya rajin. Jangan nakal, ya jadi anak baik. Hindari kata anak soleh ya. Anak soleh itu terlalu banyak tafsir. Bilang aja anak baik, soleh itu rajin membantu, rajin mengaji, rajin sholat, rajin nolong, nah itu soleh. Terlalu general itu. Sehingga nanti anak soleh, maaf ya, ini anekdot. Dapat barang orang nemu di jalan tuh, oh rezeki anak soleh, itu salah ya. Karena mereka nggak ngerti soleh itu. Tapi anak baik suka nolong, nah itu benar. Jelas ya dok ya? Jelas. Butuh detail anak kecil. Pikiran sadar itu tuh butuh detail ya. Detail banget. Kenapa? Itu narasi yang mau direkam oleh kita. Narasi. Apalagi kalau kita punya tetangga namanya Soleh suka nuri. Sudah GR duluan karena soleh. Ternyata Rezeki anak soleh. banyak ayam hilang di situ. Rezeki anaknya banyak jadi. Mending kalau misalnya kita mau menanamkan, menginstal sebuah software di subconscious mind kita, misalnya kayak uang itu seperti udara, ya ada di mana-mana. Yes. Kerjakan hobi, kumpul orang-orang yang kita sayangi, penghasilan tak terhingga. Mending langsung konkret kayak gitu dok ya. Tumben cerdas Mas Hendra. Ini pertanyaan yang saya tunggu. Bener setuju. Dan upgrade terus ya. Maaf, sugesti afirmasi lawan dari kata sama self suggestion hari ini nih belum tentu cocok minggu depan. Belum tentu. Bertumbuh ya dok ya. Yes, bertumbuh berkembang. Kenapa? Ini sains ya. Otak manusia itu per detik, otak sadar, conscious mind, bukan subconscious, per detik itu bisa merekam 2 juta informasi. 2 juta, saking hebatnya otak loh. Ini sadar loh ya, yang cuma 12%. Subconscious mind itu bawah sadar, itu 88%. Bayangkan, yang 12% hanya bisa merekam, bahkan bisa merekam 2 juta informasi per detik. Iya, bahkan yang dibilang sepersekan, tidak sampai 1 detik. Sepersekian. Yes. Apalagi kayak Mas Hendra tadi, terus afirmasinya, terus nasihatnya, oh akan berlimpah di mana-mana, uang akan datang kapanpun, di saat tidur, bekerja dan tenang dan seterusnya. Itu akan menjadi keberlimpahan di dalam pikiran-pikiran tadi, asal tidak ada kata-kata yang dalam pikiran, bukan ucapannya. Terlintas di pikiran aja nggak boleh, karena berpotensi jadi ucapan. Jadi deh, kalau nggak percaya, kalian mikir aja jelek, negatif itu. Bukan buruk ya, yang burukan kalian. Seminggu lihat ngomongannya. Aduh, kok aku malas ya? Kok aku gagal ya? Kok nggak jadi deal sih gitu? Kok nggak jadi ketemu sih lo? Kalian yang bikin itu. Self talk. Di dalam pikiran, belum di batin. Kalau self talk itu sudah subconscious mind, Mas Hendra. Kalau masih mikir doang, masih rencana lah. Tapi banyak jangan, tidak, bukan, dan dilarang itu. Di belakang itu yang terjadi. Apa tadi? Jangan, tidak, bukan, dilarang. Hal ini yang nggak boleh. Di belakang ini yang akan terjadi. Di belakang, oke. Di belakang kata 4 ini yang akan terjadi. Jadi jangan ngerokok, dilarang kencing di sini. Ya kencing di sana. Loh iya. betul. Loh, kan ini cerdas ya. Konsep itu cerdas loh ya. Intelek. Tapi dia tidak bisa berubah. Intelek itu pinter ngomong tuh, tapi dia tidak bisa melakukan. Ini conscious mind. Nah, subconscious mind kebalikan, itu behavior, perilaku subconscious itu. Makanya kalau pengen tahu isi bawah sadar ini orang apa, lihat aja perilakunya. Perbuatannya tadi dari level pikiran, ucapan, baru jadi perbuatan. Nanti jadi habit, jadi karakter, jadi realitas, jadi nasib, baik buruk, jadi takdir. Jadi by proses dari mindset dulu.
Oke. Apapun namanya, mau burn out kayak dan lain sebagainya itu tadi. Oke, Mas orang-orang Hendra jelas ya tadi ya? Iya. Iya. Baik. Kalau saya lompat-lompat, ya saya emang lompat-lompat ya. Oh, iya. Ditanya aja gitu. Oke, Dok. Geng. Kalau kita mengarah ke kontranya ya, Dok ya. Yes. Biasanya orang-orang yang gila self awareness, yang mereka udah mempraktikkan law of attraction, LOA. The law of attraction. Ya, mereka tuh udah hampir dia udah bilang afirmasi nih tiap hari kayak saya sukses, saya kaya, saya magnet uang. Tapi faktanya, kenapa banyak dari mereka yang rezekinya tuh masih seret? Itu ada problem kah atau ada kesalahan dalam afirmasinya? Afirmasi itu sama dengan self suggestion, sama dengan script. Kata Mas Hendra itu sama dengan self talk atau ngebatin. Itu yang berbahaya. Jadi ilmu terapi itu yang berbahaya itu kata-katanya ya, bukan ilmunya. Oh. Kalau kata-katanya negatif akan banyak nyakitin orang dan dirinya sendiri. Kalau positif banyak menyenangkan orang dan menyenangkan dirinya sendiri. Jadi hukum sugesti itu ya tadi, kenapa kok lambat sih, kok nggak tercapai, kayaknya membual, kayaknya bohong, di afirmasi nggak terjadi. Loh, kalian ngucapinnya cuma sekali, tidak sungguh-sungguh pula gitu loh. Jadi afirmasi itu satu, sifatnya personal, aku atau saya. Jangan kamu, jangan kalian, anak saya, jangan, aku. Aku punya uang sekarang, aku kaya sekarang, aku hebat sekarang, aku percaya diri sekarang, aku cerdas sekarang, aku sekarang berlimpah banyak hal, aku punya banyak teman baru sekarang. Sesimpel itu, diulang-ulang. Jadi personal, diulang-ulang, ya bisa puluhan, bisa belasan kali. Yang ketiga ini sungguh-sungguh ya. Ya kalian bisa menjiwai, bisa menjauhi sungguh-sungguh. Nah 3 hukum, teman ada 7 ya, 3 ini aja dilakukan, lihat perubahan seminggu aja. Terutama yang sakit ya, stres, depresi, karena itu paling dekat buat kita. Gitu. Atau kalian lagi kekurangan uang, lihat seminggu kemudian. Asal tadi personal, iya diulang-ulang, sungguh-sungguh, emosional maksudnya. Ya Allah, terima kasih, aku banyak uang sekarang. Aku punya 7M sekarang, bukan minggu depan nanti. Sekarang, now here. Kenapa sekarang di sini? Karena di bawah sadar, lawan dari sadar tadi, subconscious itu nggak ada waktu di sini, waktunya sekarang. Nggak ada masa lalu, nggak sama masa depan, yang ada saat ini. Tapi di pikiran sadar, ya kita dulu, sekarang, nanti gitu. Bedanya itu. Tapi ketika self talk, ngebatin, afirmasi, itu pasti masuk ke bawah sadar jika 3 syarat dipenuhi. Personal, bilang aku atau saya. Apa sih yang nyaman diucapkan? Kalau saya ke Tuhan nih, ya Allah, buat aku, bukan saya. Tapi kalau orang lain mungkin bisa saya. Jangan kami ya. Nggak personal, itu lebih dari satu. Atau jangan anakku, nggak usah. Ajarkan ke anaknya, sebut namamu siapa. Ahda hebat sekarang, itu aja. Andi hebat sekarang, Hendra hebat sekarang. Andai kan anaknya Hendra, itu personal namanya. Terus diulang-ulang, ya kayak zikir wirid itu loh. Nanti jadi iya, jadi habit. Level 4 nanti habit itu, sebelum jadi perbuatan kenyataan tadi. Yang terakhir ketiga, emosional, sungguh-sungguh tadi. Ya sepenuh hati. Maksud sih orang meminta ke Allah nggak main-main, gimana sih? Nanti jawabannya ya kun fayakun, main-main juga gitu. Tapi Dok, kalau misalnya dikomparasikan dengan misal nih, kita terlahir dari seorang anak yang lahir dari keluarga yang miskin papa gitu ya, maksudnya nggak punya apa-apa gitu. Terus kemudian kita ingin memutus tali kemiskinan yang ada di rumah tangga itu gitu. Nah, ketika kemudian dia sudah memiliki sebuah kesadaran, kenapa aku nggak langsung mentrain diriku aja, seolah-olah aku memang memposisikan diri, mentalku mental kaya gitu. Terus proses afirmasi itu dilewati aja, tapi dia langsung menjadi, misalnya ada rezeki gitu ya, nggak suka ditraktir sama orang, sukanya traktir gitu ya. Ketika melihat orang susah, aduh sebenarnya sih memang aku ya butuh uang sih, tapi kasihan kayak gini. Jadi mental itu udah dibangun
mental kaya itu udah dibangun dan dia seolah-olah hidup dengan kesadaran itu lebih powerful yang mana? Lebih powerful yang kesadaran, bukan dari nasab keturunan. Jadi kita mau berasal dari kaya atau miskin nggak ada hubungannya dengan takdir masa depannya, nasib masa depannya. Kalau secara hasil dikomparasikan dengan yang afirmasi tadi lebih dahsyat yang mana? Lebih afirmasi. Afirmasi sama mentrain diri seolah-olah dia sudah bener-bener dia sudah action gitu, langsung action gitu loh maksudnya. Kalau afirmasi kan dia hanya dari kata-kata pikiran gitu. Kalau ini dia langsung seolah-olah hidupnya tuh emang bener-bener kayak misalnya pengen jodoh ya seolah-olah udah dapet jodoh gitu. Itu gimana dok? Afirmasi, tetap afirmasi. Kenapa? Hukum alamnya adalah alam pikiran, alam ucapan, alam perbuatan. Mentren itu tadi perbuatan. Kecuali sekalian gak usah afirmasi, lompat. Namanya jumping conclusion ya, jumping mind. Jadi lompat dari pikiran sadar tadi, yang dalam alam pikiran tadi baik sadar maupun bawah sadar, terus kita nggak ngomong, silent, puasa bicara, tapi langsung melakukan sistem kekayaan tadi itu. Jadi asal tidak ngomong, masalahnya boncos di omongan. Lo belum berhasil sudah pamer gitu loh. Targetnya 10 dapat 7 sudah pamer ini. Itu yang boncos, nggak nyampe. Dia ngerubah haluan. Harusnya dermaganya ke 10, kapalnya belok ke 7 gitu loh. Apakah nanti ya bisa, cuma lama, harus muter lagi. Asal tidak melewati afirmasi langsung kayak mas tadi bisa. Tapi nek masih suka ngomong, ya mungkin 1% ya berhasil. Yang jenengan bilang tadi tidak sampai 10%. Tapi yang di atas 10% afirmasi. Orang bijak kan mengatakan kalau misalnya dirimu bernyanyi dengan baik, kamu berarti sudah berdoa 2 kali gitu kan. Nah, kalau afirmasi ini kemudian dimodifikasi dengan lagu, artinya kan banyak ya penyanyi yang menjadi korban dari lagu-lagunya gitu ya. Nah, bagaimana dokter mengelaborasi ini semua karena bahayanya lagu-lagu yang enak didengar itu yang liriknya galau-galau. Yes, gitu kan. betul. Nah, ini kan nanti akan berkaitan dengan pikiran, dengan perasaan. Belum lagi kalau misalnya lirik lagunya galau, tapi kalau itu dimainkan dengan kendang, dengan seruling, koplo gitu kan, perasaannya kan bertentangan. Artinya kan justru berbeda. Perasaannya bahagia, tapi liriknya penuh penderitaan, itu berbahaya juga. Betul. Wah, ini rasa bener ini. Kayaknya tidak mungkin ya lirik sebuah lagu yang melo terus tadi memiliki unsur penderitaan, menyiksa diri itu tidak lahir dari sebuah pemikiran. Mungkin. Ya konsekuensinya adalah kalau kamu pakai lagu melo, cengeng, ya wajar kamu jadi cengeng. Kalau dari mentalitasmu itu adalah sebuah kebahagiaan, sebuah narasi, lagu romen, lagu penyemangat, ya otomatis liriknya, apalagi ditambah dengan gending, musik, piano, organ, gitar, melodi, terus dinyanyikan dengan sepenuh hati, dua-duanya jadi, yang cengeng jadi cengeng ya, yang semangat jadi semangat, gitu kira-kira ya. Jadi kenapa saya setuju sih kalau ada lagu melo terus cengeng jadi tidak semangat ketika mereka lebih dari seminggu mendengarkan lagu itu, ya itu yang terjadi faktanya. Ini 60% ya. Bagi mental yang kuat enggak kayak saya, ya kita bisa bermain di mentalitas ya. Kita bisa mengupgrade, bisa mendownload ke yang lain, bisa menggrounding, bisa respiratory, dilepas 1 detik bisa. Tapi untuk kalian kayak anak Gen Z itu kan sering ke bawah tuh sampai lupa pulang. Nah, saya bapak ibunya gak diterima gitu. Nah, itu bahayanya kalau kita mendengar lagu-lagu melo, apalagi sampai ditirukan dengan menyanyi ya. Karena itu sudah jadi ucapan. Nah, kata Mas Hendra tadi itu, ya ucapan itu ya doa yang terucap, yang terpaparkan, yang terutarakan gitu. Kalau
mindset tadi, visualisasi itu doa lewat pikiran, tak terucap. Nah, kalau mau jadi fakta, kenyataan di behavior perbuatan, dia jangan ngomong sekalian, jangan afirmasi. Kenapa? Kalau salah ngomong, yang terjadi ada yang salah tadi. Kalau ada jangan tidak bukannya, yang di belakang itu yang terjadi. Terlepas kita latar belakangnya dari manapun, ini nggak ada hubungan dengan latar belakang. Yang hubungannya sekarang kita mau berubah ke depannya kayak apa? Lewat afirmasi tadi ya, lewat pikiran. Mungkin sebelum dilanjut ya. Ini melebar nggak? Nggak, aman. Aman, Ini aman. Sebelum dilanjutkan selesai sama Mas Al gitu ya. Aku menjumpai banyak sekali sebuah kasuistis di mana ketika kemudian seseorang gagal di afirmasi dan lain sebagainya itu karena dia tidak memiliki perasaan bahwa dirinya adalah layak. Ya, jadi hunya yang masih belum beres gitu ya. Identitasnya dia gitu ya, self image, self esteemnya dia gitu ya, rendahnya self idealnya dia gitu. Nah, ini nih mana yang harus didahulukan dalam konsep manifestasi berdasarkan pemrograman pikiran bawah sadar, Dok? Kadang manifestasi begini ya, niat hati itu bahkan lintasan pikiran dan hati itu sudah benar, bagus, mulia, tetapi karena pengucapannya caranya salah, biasanya salah. Aku pengen bahagia, tapi ngomongnya so, aku tidak menderita. Gimana itu? Kontraproduktif. Paradok ya. Suara hati dengan suara ucapan itu nggak balance. Berarti maaf ya, orang ini biasa hipokrit ya. Terlalu banyak menyimpan pikiran negatif tapi ngomongnya baik. Paham ya? Sudah tahu benci seseorang tapi ngomongnya aku kangen, kamu bagus ya. Itu kan gimana ya? Membohongi dirinya sendiri. Nah, lama-lama perbuatnya seperti itu, padahal ngomongnya bagus, nggak matching. Makanya pastikan sinkron antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ini tidak bisa ditipu, nggak bisa dimanipulasi, cuma bisa di-create, bisa dirubah kalau jelek. Tapi kalau sudah nyampe level 2-3, ucapan dan perbuatan susah. Tempatnya hipokrit, munafik di sini, bukan di sini. Kelihatannya ya. Tapi rahasianya ada di mindsetnya. Kita bisa sebagai orang hipnoterapis itu, kita bisa main reading, membaca pikiran. Cuma tidak tahu petanya. Kita tahu wilayah mereka, oh wilayah berpikirnya mereka di sini nih. Tapi petanya kita nggak tahu. Supaya kita terhindar dari dibilang bisa nebak normal, tanya aja, kan ada internet, tanya, bergurau, nanti jawab lah, kan betul. Jadi berawal dari pikiran, ucapan, perbuatan. Tempat salah-salahnya di ucapan dan perbuatan. Ini yang harus cerdas berperilaku dan berucap. Ini nggak perlu cerdas ya, cukup belajar, diskusi, baca buku, bergaul, nggak perlu banget di sini. Kenapa? Karena kecerdasan cuma 12%. Modal hidup kita 12% conscious. Yang membuktikan nanti subconscious mind-nya itu 88%. Filosofisnya yang 12% terbatas, yang 88 subconscious itu tak terhingga, tak terbatas. Yang membuat orang gagal dan berhasil itu di subconscious mind-nya. Nah, kenapa kok gagal? Ya subconscious mind-nya yang banyak kegagalan, bukan di consciousnya tadi. Yang tadi kenapa kok tertunda ya? Kok bisa ya aku begini ya? Kok nggak nyampe-nyampe sih gitu? Loh, kalian ribet di 12%. Oke. Ya, gitu ya. Nyambung Mas Hen? Iya. Oke. Berarti kayak lagu itu misalnya kayak dulu kan waktu kita masih saya masih SMA kali ya, ada lagu My Heart itu ya. Oh. Sebisa mungkin tak akan SMA tahun berapa sih? Aku 2006. Uset-usetasan. Sayangku akan hilang. Pengennya kan dia sayangnya nggak hilang, tapi keliru. Apa tuh namanya, doanya salah gitu. Caranya salah gitu loh. Hasilnya pasti salah. Saya buat hotel Atria, desain arsitektur bagus, cara meletakkan batu batanya nggak sesuai gambar, ya ambruk. Fotokopi tulisan tahu ya keluarnya tahu lah ya. Nah pasti. Kalau keluar tempe itu kan aneh. Sebentar, Mas Hendra tukang tahu apa? Gitu. Tadi saya nge-mention kalimat Dr. Andi yang menurut saya cukup bagus
itu yang di bawah alam sadar kita itu tidak mengenal masa lalu dan masa depan, hanya ada sekarang. Itu ada penjelasannya nggak, Dok? Kenapa? Yes, bawah sadar itu tempatnya pertama memory bank. Subconscious itu banknya memori. Kalian sejak janin 4 bulan kandungan sampai nanti wafat menghadap Tuhan, itu direkam semua di memory bank. Yang kedua, kenapa nggak ada masa lalu, masa depan, dan sekarang? Karena no value, tidak punya nilai bawah sadar itu. Kayak anak kecil, ini air panas, oh dingin gitu loh. Sebenarnya pegang api, dingin gitu. Pegang es, aduh panas loh. Nggak punya nilai, nggak punya value, itu bawah sadar. Jadi tempat memory bank, terus apa namanya, no value, tidak punya nilai. Yang ketiga itu tempatnya khusuk, sugestif, tempatnya perbuatan, perilaku. Itu jawabannya. Yang pertama adalah tadi memory bank, yang kedua tidak punya nilai, tidak kenal waktu. Jadi makanya kalau orang di hipnosis, set 5 menit tertidur, itu program aja 8 jam. Tidurnya kayak 8 jam, rasanya rosone itu loh, 8 jam. Padahal tidur cuma 5 menit. Tapi itu tidak boleh dilakukan seminggu berturut-turut. Hari ke-8 harus tidur total 3 jam sampai 8 jam. Nanti rusak ininya. Ada kapasitas fisik yang tidak boleh kita langgar. Gitu. Melanggar sains ya, melanggar hukum alam. Jadi dulu saya itu waktu alam hipno tahun 99 itu ya tidurnya pesawat 15 menit. Kita program pakai self suggestion atau self hipnosis itu, tidurku sekarang 8 jam, begitu bangun aku segar bugar, sehat walafiat, dan materi saya nyampe 10 jam saya kuat berdiri di pesawat. Begitu tung saya bangun, segar udah. Dan gak bisa tidur sampai subuh. Tapi hari ke-8, hari Senin pokoknya ya, nanti Senin depan saya harus tidur total, tidak boleh ketemu orang, dan istri saya yang jaga. Tidur, ada tamu didegah, ya butuh tidur. Biar ini nggak rusak fisiknya gitu. Cuma rasanya aja hilang, tapi capeknya minta ampun. Lo kan buat robot itu bisa diprogram sendiri. Oh, itu dilakukan oleh kita yang orang awam tuh bisa? Bisa, saya akan ajarkan ilmunya total. Saya ilmuwan di situ. Akan saya di-spill dikit nggak, Dok? Kira-kira cara itu kan kebanyakan orang-orang ini walaupun dia udah tidur lama, tapi pas bangun tuh nggak fresh masih kan? Kayak kenapa? Ini ya, sedikitnya itu harus kalian belajar 5 jam. Saya kuliah tuh 4 tahun loh, mosok tuh. Jadi harus 5 jam sabar, ini garansi seumur hidup. Nah, sepel gini kalau kalian melakukannya keliru, siapa yang mau tanggung jawab? Oke. Itu kuliah tuh bisa. Jadi kalau kita ini Indonesia maunya instan. Afirmasi kayak yang sampean bilang tadi itu nggak bisa ya dilakukan? Nggak bisa kalau untuk tidur berkualitas. Tapi kalau untuk membuktikan latihan coba-coba dan tidak berbahaya, nanti mau tahajud ya, jam 3 kurang 10 menit aku pasti bangun, jam 3 kurang 10 menit aku pasti bangun, terus diulang-ulang sampai tertidur gitu. Nanti jam 3 kurang kalian pasti bangun. Tapi karena awal ya males, nanti ketiduran lagi. Tapi itu bukti. Tapi begitu dilawan besoknya, udah kalian akan enteng ke belakang. Apalagi lebih seminggu lagi, udah selesai, nggak bisa tidur. Itu iya, tapi pasti bangun kalian. Tapi nanti kalau itu mimpi sudah, karena sudah naik alfa ke theta ya. Karena tidur deltanya itu memang 8 jam, jam 3 kurang itu kebangun. Udah leleh loh. Ya jam 3 kurang. Tapi karena malas ya, pas ya sudah, bukan salahnya sugesti, kalian aja nggak kuat. Dok. Tapi biasa latihan salah-salah nggak apa-apa. Kalau cuma untuk membuktikan, spill sedikit. Siap lakukan? Siap. Lakukan sekarang. Dok. Jangan nanti, sekarang. Bentar, kenapa sekarang? Karena nanti jam 3 pun itu sekarang waktunya di bawah sadar itu. Gak ada nanti entar. Besok jam seberapa? Jam 5 sekarang. Besok hari Jumat itu sekarang. Di bawah sadar itu hanya itu. Karena no value itu. Ya no value. Nah, cerdas. Sip, lanjut. Sekarang di Malang ini kan cukup banyak problem kayak dari mahasiswa itu bunuh diri, Dok. Bahkan 2 hari kemarin itu di dekat kos saya itu baru saja orang bunuh diri. Di Malang? Di Malang baru. Di Sigura-gura. Gak dengeran. Itu sebelumnya. Iya, jadi kayak udah sampai membusuk baru di Malang. Itu kan salah satu akarnya itu kan mereka self awareness-nya kurang bagus. Orang-orang yang
udah demotivasi gitu, mereka udah nggak punya tujuan hidup yang jelas, akhirnya mereka sampai mengakhiri hidupnya karena udah nggak punya pilihan lain selain pilihan itu. Kayak kalau kita udah ngerasa oh aku kok bingung ya mau kemana, kok mau ngapain ya, itu langkah pertama yang bisa dilakukan menurut dokter. Begini ya, pundir itu tidak saat itu, jadi tidak ada satu faktor penyebab tunggal. Baik bagi orang depresi, bagi orang bunuh diri dan selain, nggak ada, banyak faktor. Banyak faktor. Nah, kenapa saat itu terjadi? Ya karena sudah akumulasi, sudah komplikasi antara stres dan depresinya itu nggak tertangani. Alhamdulillah saya nanganin anak bunuh diri dari sekarang itu selamat kok. Asal cari saya, ngomong aja. Nah, paradoknya orang depresi itu pengen menyendiri. Oh, itu salah ya? Ya nggak salah, emang depresi. Oh, iya. Loh, saya pernah ngerasain depresi loh, gak enak punya temen itu. Padahal pengen ngobrol. Saya di kedokteran pernah depresi dulu. Cuma saya non obat. Loh, sampai sekarang saya ada potensi depresi itu. Coba orang depresi itu bukan merengut ya, smile, senyum, tiba-tiba besok hilang, minggat, bunuh diri. Loh iya, itu depresi. Karena depresi itu ngamuan secara fisik. Kalau yang nggak ngamuk dia minggat. Oh. Jadi kalau ada orang gila tuh nggak ngamuk, malah orang gila itu cuma nggak nyambung. Tapi kalau yang ngamuan mukul tuh orang depresi. Dan para orang depresi itu adalah dia butuh temen, tidak untuk dinasihati, hanya dengerin aja. Oh, ayo makan yuk, jangan ngomong masalah. Ayo main ke situ yuk, ayo sepak bola yuk, ayo renang, ayo futsal. Cuma itu doang. Itu bawah sadarnya sudah merasa diperhatikan, sudah diwongke itu. Wah, itu surga itu. Gak akan jadi nanti dia. Iya betul. Dan sayangnya paradoknya depresi itu dia penyendiri, gak mau ditemani, kan repot. Makanya orang terdekat yang paham, ayo makan yuk gitu. Kalau dia seneng kuliner. Oh, jadi kalau dari kan orang-orang depresi dia udah mulai dia ngerasa depresi tuh, langkah pertamanya tuh mencari orang-orang yang aware ya dok ya, yang bisa mendengarkan, yang bisa menguongkan ya kalau bahasa Jawanya. Orang depresi syaratnya adalah cari tempat kenyamanan, apapun yang kalian nyaman, ya, sendiri kayak boleh, entah minum apa, kayak entah gigit apa, lakukan itu dulu. Oh. Dan hindari orang yang suka menasehati, tambah parah. Baik. Orang depresi, nggak usah depresi, stres aja nasihatin coba. Oh iya betul. Pergi kita, jangan tempat ke orang penceramah. Loh iya, gitu kira-kira. Loh ini nih ya, ini apa namanya, depresi dan stres tadi itu. Untuk yang depresi hindari berteman dengan teman yang suka menasehati. Dan orang depresi tahu kok ini nggak akan menghindar. Paling aman adalah kalau kalian punya kebiasaan apapun, kalian mau menyendiri di jembatan kayak futsal sendirian kayak lakukan, gigit gini lakukan aja nggak apa. Nanti cari profesional supaya ketergantungannya hilang gini. Oh baik. Ketergantungannya biar hilang. Gitu. Simple kan? Hindari orang yang titik-titik tadi. Oke. Dan Cari kenyamanan mau apa sih? Futsal, renang, makan. Itu aja. Cari temen yang pendiam, nggak suka nilai, nggak suka nasihatin, nggak suka negor, enakan itu loh, nggak suka riwah, nggak usah ribet dengan urusan orang. Tuh. Dan sadari depresi itu kalian paradoknya adalah ya suka menyendiri, nggak mau berteman, itu aja. Sadari itu, sadari saja. oke. Bisa diterima, bisa dipahami, Mas. Paham? Oke. Mas Habib, Mas Huda, petunjuk. Oke. Kalau kita yang udah sering menggunakan kata-kata 4 tadi ya dok ya, yang jangan, tidak dan sebagainya itu, cara kadang kan masih di bawah alam sadar kita masih pakai itu kan dok. Kayak apakah dengan kita melakukan sekali terus besoknya masih kayak gitu tuh lebih baik daripada kayak, atau ada cara lain biar kita bisa pure keluar dengan afirmasi yang lebih bagus? Seperti yang sebelumnya, untuk menghilangkan itu bisa lewat pernafasan. Buang niat-niat yang negatif kemarin yang terlupakan itu
Dan yang inget aku kemarin ngomong apa aja ya, tidak benar. Kan sudah lupa tuh. Oh ya. Niatin jadi gumpalan di pikiran, terus tarik nafas. Nggak dibuang lewat mulut. 1 kali aja, jangan diulang-ulang. Baru di switch. Black spotnya ditutup dengan tadi. Kalau kemarin aku nggak malas bilang, sekarang aku rajin, sekarang aku semangat, aku sekarang berlimpah, aku punya banyak teman baru, teman-temanku cerdas semua sekarang, aku hebat. Makanya harus bikin narasi sendiri, sugesti sendiri yang menurut kalian nyaman, kata-kata itu apa gitu. Nanti konfirmasi ke terapisnya, profesional ini bener nggak, cocok nggak dengan karakterku ya gitu. Karena karakter orang kan ada sanguin, kolerik, flekmatik, who, what, why, which itu kan disesuaikan, nanti skripnya disesuaikan dengan itu. Nah itu lebih masuk. Para karakter sanguin ya pakai sanguin lebih cepat. Jangan pakai yang rosso kayak saya flekmatik, kan rosso itu gak masuk-masuk. Kenapa? Loh, saya nggak bisa bayangkan itu karena saya perasa. Coba rasakan ngomong. Nah, nggak usah disentuh, sudah ngerasa loh. Paham ya? Jadi hati-hati dengan lisan kita. Kadang nggak, Tari ini saya ngomongin, Tari tolong rasakan ya Nduk, nggak bisa dia. Tapi Tari coba perhatikan, lihat saya, langsung paham. Kenapa? Karena dia visual. Sesuaikan itu. Nah kalau ke sendiri afirmasi, kalau aku flekmatik rasa lebih cocok ya yang sekarang aku rasakan sejuk, bahagia, tenang, damai, bahagia. Kalau untuk Tari, yang aku bayangkan sekarang adalah aku bahagia, tenang, bayangkan bukan rasa. Itu ya, hati-hati di kata-katanya. Tidak cukup 4 tadi, ini inti ya. Nanti ada downstreamnya, ada turunannya ini. Ntar kapan-kapan nanti insya Allah, terus apalah gitu ya, nunda-nunda semua itu sebetulnya. Harus itu nggak boleh, itu memaksakan diri. Aku harus keluar, nggak usah. Aku keluar sekarang, nggak pakai harus. Sama-sama nyampe, cuma yang capek itu yang pakai harus. Kalian sukses, cuma yang capek itu harus. Aku sukses sekarang, itu kan lebih simpel daripada aku harus sukses sekarang. Nyampe, tapi itu capek loh itu. Harusnya tuh sama-sama lari 10 meter kok, kalian pakai harus, gimana sih? Iya, gak usah dipaksa. Simple, sederhana, sugesti itu. Jadi kayak orang-orang yang sering menunda-nunda itu gara-gara mereka pakai kata turunan tadi, kapan-kapan, entar, nanti ya jam 9. Nanti alam semesta itu merekam apa, fotokopian kalian direkam alam apa, alam makro pikiran sana itu. Nanti aku jam 9 di jalan ada aja halangan, macet kayak ada tamu datang. Nggak lebih jam 9 pasti tetap nyampe. Kenapa? Loh, kita yang menciptakan kata-kata itu. Oh, jadi buat teman-teman yang ngaret itu, jadi kata-kata tadi itu dibuang ya dok ya? Dibuang, diganti. Okay. Kan banyak kan, makanya narasinya kalian ciptakan sendiri. Mind is crashing. Pikiran itu mencipta, ciptakanlah yang bagus, karena pasti mencipta kebaikan. Tapi yang menciptakan negatif tadi, entar, kapan-kapan, ya mencipta itu. Nanti alam semesta itu ngikuti kalian. Nanti aku jam 9 ya. Loh kok nanti? Bilang aja, oke bro, jam 9 aku nyampe di tempat. Oke. Sebelum jam 9 kan sudah nyampe. Oke. The law of attraction tadi. Oke. Oh iya. Menjawab pertanyaan? Menjawab banget. Sama mungkin kayak anak-anak muda sekarang nih, kan pasti ada waktu peralihan ya, apalagi kayak mungkin dari SMA ke kerja atau kuliah ke kerja. Kayak kadang kan seterusnya kalau kuliah udah pasti mereka punya skill kan dok. Kayak harusnya mereka itu lebih fokus ke, kan tadi dokter mention skill itu kan cuma masuk ke 12% yang sadar. 88%-nya itu skill, tidak sadar. Perencanaan iya. Unsubconscious mind. Ya, yang tidak sadar ya dok ya, itu 88%. Jadi sepenting itu untuk kita itu membuat alam bawah sadar kita itu daripada skill kita atau bagaimana? Bekerja optimal. Gini loh ya, dua-duanya tuh penting. Oke. Kalau gimana subconscious bisa tahu kalau nggak ada consciousnya? Okay. Gimana kalau kita bisa baca kalau dia nggak ajarin ABCD satu nggak bisa. Okay. Setelah bisa ABCD 1, 2, 3, 4 disadar conscious 12% itu, begitu hafal langsung masuk ke bawah sadar, ini nggak akan hilang selamanya. Tapi melewati tetap butuh kita planning, program, skill apapun itu butuh. Cuma bukan tujuan.
Kenapa? Yang membuktikan nanti bawah sadar kalian seberapa konsisten itu melakukan itu. Oh, Konsisten itu lebih dari seminggu lah latihannya. konsisten itu bukan dari bawah alam sadar, Dok? Atau? Enggak, dari sadar. Oke. Nanti habit, biasa konsisten, biasa disiplin, itu sudah alam bawah sadar. Jadi melewati conscious mind baru subconscious mind. Ngendap itu baru jadi perbuatan. Nah, saya bisa ngomong gini nih ya karena sudah hafal, sama sudah duluan latihan dulu saya itu puluhan tahun yang lalu. Gitu. Tapi tabungan Bang Merdi Bahasa itu banyak. Asal diminta aja pasti keluar gitu ya. Asal dilatih aja keluar lagi. Kayak kalian belajar mobil tuh loh 5 tahun nggak latihan coba, nggak megang kan kikuk ya, bukan nggak bisa. Tapi sudah nggak lihai, lampu merah di mana ya? Lu kok baru ya? Tapi begitu sehari latihan sudah bisa lagi. Gitu. Awalnya dari subconscious 12 masuk ke 88 permanen selamanya di sini. Ya kalau yang mendekati mau dibuang nih ya dibuka gerbangnya, yang jelek dibuang, hapus data itu, ganti yang baru. Itu butuh 3 minggu terapinya. Nah, Dok, kalau di luar dari afirmasi, di luar dari sugesti, self talk dan lain sebagainya, kita tahu ketika kemudian ada anak yang terlahir dari keluarga yang memang secara prosperity consciousnya udah bener-bener terbangun gitu ya, dia adalah keluarga yang memang bener-bener abundant secara ekonomi gitu ya, itu kan mayoritas mesti akan melahirkan anak-anak juga yang tidak memiliki yang namanya scarcity mindset gitu kan. Nah, padahal mereka juga tidak pernah diajak untuk sugesti, afirmasi ini itu gitu. Tapi karena data kekayaan dan data kemakmuran itu udah terinstall dari kecil, Sudah merekam dari kecil. nah akhirnya itu yang meng-create jalan hidupnya seperti itu gitu. Apa yang bisa dokter elaborasi dari cerita ini gitu? Ya itu sinkron ya. Kalau kita terlahir dari yang sudah ada fasilitas, terus pendidikannya bagus, orang tua kita itu mendidik juga bagus, kemampuannya bagus, ya rata-rata orang tua yang seperti ini hanya memberi contoh ya, rata-rata, dan ngomong pun seperlunya padangannya. Kenapa? Karena yang direkam itu ya perbuatannya. Saya saja merekam kok perilaku itu. Maaf ya kalau ada orang tua kita salah, itu kita tahu. Cuma itu kita nggak rekam karena nggak cocok buat kita. Sekalipun mereka baik ya. Oh bagus nih, aku jadi orang tua kita pengusaha di tambang. Dulu saya senang pengusaha, cuma nggak di tambang, kalau saya di finance gitu loh. Tapi perilaku itu saya rekam gitu. Tapi saya di finance, nggak mungkin di tambang. Ribet, ya bukan, kan sama-sama bagus ya. Tapi mental itu, rekaman itu sudah ada sebelumnya. Jadi itu enaknya kalau kita terlahir dari keluarga yang sudah mapan. Tapi bukan berarti yang dari lingkungan yang tidak mapan tadi tidak bisa bangkit. Ada ilmunya untuk bangkit dari keterpurukan itu. Nah, harusnya kan teman-teman yang berada di kebalikannya, yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu, ketika kemudian dia pelan-pelan mulai mengakrabkan diri dengan kemakmuran, itu kan juga bisa menjadi lebih cepat untuk grow, untuk naik level secara kemakmuran. Banyak orang yang menderita karena ngerekam teman-teman yang tadi itu berhasil mereka melebihi temennya. Saya kisah nyata banyak itu. Sekarang kisah nyata banyak yang berasal dari desa tanpa listrik minus. Saya banyak. Dan sayangnya mereka tidak mau. Mungkin nanti ya nunggu menua kali. Gitu. Banyak. Oke. Dan saya tertarik, ini ingat Mas Hendra saya. Gini ya. Orang yang bahagia itu, orang yang senang itu, terlahir bahagia itu pola hidupnya, kebiasaannya mirip, caranya dia mirip, ada kemiripan, ada kesamaan ya, yang terlahir bahagia. Sementara yang di bawah sana yang menderita itu, cara hidupnya itu beda-beda gitu loh, dengan penderitaannya sendiri-sendiri. Paham ya? Orang yang biasa menderita lahir itu, cara hidupnya beda-beda penderitaannya, tapi yang bahagia mirip. Ini yang saya alami ya selama 50 tahun lah, bisa saya 55. Saya ngamati itu. Oh iya, orang bahagia itu mirip ya. Tapi orang menderita itu dengan caranya masing-masing untuk lebih menderita lagi ada.
maaf ya, yang ghibah, menjatuhkan, serakah, wah luar biasa itu caranya. Kita jadi aneh, lucu gitu. Tapi kita belajar, saya juga dari orang yang terpuruk ya. Karena Tuhan saja yang mungkin ngangkat. Masuk Mas Hen. Yep. Sebetulnya saya pengen ngobrol banyak tanpa ini nanti. Udah. Oke, mungkin karena Dokter Andi ini kan juga sahabatnya Pak Wowi juga ya. Apa yang panjenengan lihat gitu, sosok beliau gitu, dari sosok Mardigu Wowi. Iya, saya kan pengen kakak laki-laki ya. Terus kok dapat Mas Wowi, ya saya anggap kakak kandung gitu ya. Dan seorang pengusaha yang humble, hebat, suka nolong orang. Suka nolong orang. Banget dari dulu. Dia orang paling tidak tegaan. Iya. Paling tidak tega lihat orang menderita. Saya pernah bulan puasa di Jakarta itu buka bareng berdua di lantai 2. Terus ada tukang siomay itu puasa, nangis dia. Pak Wowi nangis. Iya, lihat, wah itu loh, tukang siomay puasa nih, nangis di samping saya tuh, cuma saya diemin. Masa kita kalah? Itu Pak, dia nggak ngomong, tapi saya tahu tangisannya. Saya masih ingat itu. Oh berarti ini kakak saya hebat ini. Saya masih ingat momen itu. Jadi bulan puasa kita pesan siomay, teman-teman banyak itu, dia buka puasa sambil nangis. Kita tahu kelembutannya di situ sudah ya, gitu. Nggak usah banyak cerita, orang spiritualitas tuh pasti paham itu. Dan insya Allah sampai sekarang itu nggak kan, cuma kita karena gelombangnya sama ya. Kalau bertemu ya nggak banyak ngomong, diem, duduk, diskusi perlunya. Gitu. Gelombangnya sama. Apa yang mau dibahas? Kecuali mengenang masa-masa aktivis. Tapi memang mimpinya tinggi ya, mimpinya besar dari dulu ya. Oh banget. Dan motivator sebetulnya, cuman dia kan nggak mau dianggap motivator. Sampai sekarang. Iya. Itu yang saya tahu, Ya itu kakak saya sih. Iya. Dan saya dianggap adiknya yang paling disayang gitu. Oke. Baik, itu ya Dokter Andi dan teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan obrolan ini, pengen lebih mendalam, mungkin bisa kunjungi medsosnya beliau langsung ya. Apa namanya Kak? Waduh, Andi siapa? Ini Nanti biar dicantumkan teman-teman ya. Oke. Asosia semua nih, keren-keren. Iya. Terima kasih segalanya. Baik, terima kasih banyak Dokter Andi atas waktunya hadir di Ngaji Roso. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dengan senang hati, Mas terima kasih. Hendra.